يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Itu doa Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, yaitu ya Allah, perbaikilah keagamaan kami yang mana agama ini adalah ismatul amr, penjaga perkara-perkara urusan semuanya itu agama. Ya, jadi kalau keagamaannya berantakan, urusannya berantakan. Tapi kalau keagamaannya rapi, diamalkan, urusannya tertib, ditertibkan oleh Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah keduniaan kami yang mana kami sedang hidup di situ. Jadi urusannya itu enak. Wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami, yang mana itu adalah tempat kembali kami. Subhanallah, tempat kembali kita akhirat. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi akhirat kita sehingga selamat. Kalau kita fikir-fikir, ya dengan banyaknya dosa dan kesalahan kita, ya kita harus terus berharap gitu. Berharap dimaafkan, berharap diampuni, berharap tidak ada persengketaan. Karena urusan, kalau udah urusan akhirat, itu bukan urusan yang mudah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dan jadikanlah kehidupan ini, kalau kita masih terusin hidup, jadikan kehidupan ini ziyadah, tambahan buat kita untuk segala kebaikan. Jadi kita tuh makin hidup bukan makin ngerugiin orang, tapi makin baik, makin bagus itu loh. Makin tua makin bagus, Pak. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian itu sebagai istirahatnya kita dari segala keburukan dunia. Kalau misalnya jemaah sekalian memiliki koneksi internet atau punya buku doa dan zikir, coba cari doa ini. Asli doa ini untuk individu masing-masing dengan lafal Allahumma aslih li, bukan lana ya. Tapi karena ini dalam konteks jemaah, ya saya tuturkan Allahumma aslih lana untuk kita semua. Lah kalau saya doain buat diri sendiri, sampean cuman
ngelongo atau aminin ya saya yang untung sampean enggak gitu kan. Makanya Allahumma aslih lana ya untuk kita semua. Ya, kayak di khutbah Jumat juga, khatib itu ya doain untuk kebersamaan umat. Ya, bukan untuk diri sendiri, ya. Rabbighfirli wali walidayya, amin. Yang untung dia sama orang tuanya. Ya Allah ampunilah saya dan kedua orang tua saya, diamin sama semua jemaah. Nah, terus mereka dan orang tua mereka enggak didoain. Ya, jadi boleh ada pengubahan dhamir atau kata ganti ketika memang konteksnya secara berjamaah, enggak apa-apa. Ya. Dan kalau misalnya konteksnya dalam ayat atau hadis itu berjamaah, maka tidak diganti enggak apa-apa. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ketika sampean sendirian doa itu kan kami. Tapi di sini karena konteks sendirian ya dapatnya kita. Ya syukur-syukur kalau yang lainnya juga karena Rabbana atina dapat juga. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kalau udah pakem di ayat lebih afdal sesuai dengan ayat aja. Kecuali kalau memang dalam ayat tersebut ya untuk orang pertama tunggal satu orang doang, tapi pengen untuk berjamaah, maka bisa diganti tapi bukan dalam rangka mengubah ayat atau membaca ayat, melainkan mengambil dari ayat. Ya. Misal bilang Ustaz bilang kan di surat Ibrahim ada Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya dan orang-orang mukminin di hari ketika amal itu diperhitungkan. Boleh diganti di sini bukan mengganti ayat, tapi mengganti lafal doa. Atau Rabbana ighfir lana. Ya. Rabbana ighfirli wa li walidayya. Ya Rabbana ighfir lana wa li walidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab gitu. Kayak misalnya kalau antum doa sendiri Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma gitu. Kama rabbani shaghira. Tapi kalau misalnya doa berjamaah, maksudnya ada jamaah dan kita doa ya terus diamin sama jamaah, jangan Rabbi ighfirli tapi Rabbana ighfir lana gimana? Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Shighara bukan shaghira. Shighara. Kan pernah dengar kan gitu kan rabbayana shighara. Gitu. Kalau rabbayani shaghira, kalau rabbayana shaghira. Rabbayana shighara. Gitu. Begitu. Baik, kita lanjut ke hadis ke perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Risalah Kalimatul Ikhlas tentang la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah, wa hiya allati la ya'diluha syai'un fil wazn. Kalimat kita la ilaha illallah itu tidak sebanding apapun di neraca nanti, di mizan di hari akhir tidak ada yang setara beratnya daripada la ilaha illallah dibandingkan la ilaha illallah. Falau wuzinat bis samawati wal ardi la rajahat bihinna. Kalau misalnya langit-langit dan bumi itu ditimbang, dibandingkan, dikomparasikan dengan timbangan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Masya Allah. Itu magnificennya la ilaha illallah. Kama fil musnadi an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini didhaifkan sebagian ulama, namun kita ambil faedahnya saja. Anna Nuhan qala li ibnihi 'inda mautih. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada putranya ketika menjelang kematiannya. Mungkin pernah dengar kisah Nabi Nuh alaihissalam sudah bikin kapal dan mulai kemudian terjadi banjir yang besar di suatu lembah atau bukit. Ada kemudian salah satu anaknya Nabi Nuh yang belum ikutan. Nabi Nuh mengajak kepada anak itu, ayo ikut bapak ke kapal biar selamat. Namun anak itu mengandalkan dirinya, bukan Allah Azza wa Jalla, dan tidak mau ikutan dengan bapaknya yang seorang Nabi dan Rasul. Bayangkan itu. Maka berkata Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya yang ini nih, inda mautih, ketika mau wafat, ketika mau mati. Karena
anak ini merasa bisa melewati badai dan banjir ini dengan logika dan kesombongannya. Enggak nurut sama orang tua atau sebelumnya enggak nurut sama Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi Nuh kepada anaknya sebagai dakwah di akhir hayatnya anak ini? Karena kalau misalnya anak ini enggak ikutan, mati sudah dia. Maka kata Nabi Nuh, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah, yaitu dengan sebutlah la ilaha illallah. Fa innas samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a law wudi'na fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihin. Saya perintahkan kamu nak baca la ilaha illallah, karena bahwasanya langit yang jumlahnya 7 itu dan bumi yang lapisannya 7 ini, seandainya wudi'na fi kiffatin, seandainya ditaruh di suatu kiffah. Kiffah itu kalau ada timbangan komparasi, ini telinga, ini telinga, ini namanya kiffah. Ya, kalau langit yang 7 dan bumi yang 7 ditaruh di kiffah, wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah ditaruh di telinga neraca yang sebelah sini, la rajahat bihinna, maka akan apa? Lebih berat la ilaha illallah. Walau anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a kunna halaqatan mubhamatan fasamat hunna la ilaha illallah. Fasamat hunna la ilaha illallah. Seandainya langit-langit dan bumi itu semua adalah suatu halaqah, suatu piringan, ya, bulatan. Ini langit dan bumi itu suatu paket produk gitu, bulatan yang berupa piringan. Maka samatuhunna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan bisa meretakkan dan meremukkan secara halus untuk semua langit dan bumi ini. Namun hadis ini dhaif karena mursal, ada yang terpotong antara tabi'in menuju Rasulullah SAW. Ala kulli hal di sini, tapi secara makna sahih. Karena nilai keikhlasan seseorang dengan la ilaha illallah itu enggak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya, bahkan atasnya dunia itu langit-langit. Maka kalimat kita la ilaha illallah dengan ikhlas di qalbu dan lisan, dan memperlihatkan konsekuensinya di anggota tubuh dari amalan, wallahi dunia ini tidak ada setara dengannya. Dari segi nikmatnya, dari segi kedalamannya, dari segi kebaikan, kemuliaan dan ganjarannya, tentu enggak setara dengan dunia ini semuanya. Maka la ilaha illallah memiliki kepentingan yang luar biasa pada seorang muslim, suatu rezeki yang tiada taranya. Dengan la ilaha illallah dia bisa menyembah Allah Ta'ala. Seseorang dalam urusan apapun dia masih berkiblat kepada Allah Azza wa Jalla dalam urusannya, maka itu sangat mahal. Sangat mahal. Ya. Karena betapa banyaknya orang sekarang melacurkan diri mereka pada kekufuran dan syaitan, taghut dan seterusnya. Yang terjadi sekarang ikhwah, dari kemungkaran-kemungkaran seperti pengibaran bendera kemudian dilucuti jilbabnya oleh beberapa individu yang semoga Allah Ta'ala sedikitkan orang seperti mereka. Yang seperti ini, apa sebabnya? Di antaranya karena akidah dan tauhid. La ilaha illallahnya kemana? Subhanallah. Ya. Sementara orang-orang yang dilucuti, perempuan yang dilucuti jilbabnya ini, mereka mungkin tidak kuasa untuk menolak. Ya, antum PNS aja mau keluar, perlu charge dan denda yang luar biasa misalnya. Nah, ini kalau misalnya dalam hal yang sifatnya nasional dan nggak bisa semuanya keluar, dipaksa untuk membuka jilbab. Maka ala kulli hal,
seandainya seseorang takut sama Allah Azza wa Jalla, tidak akan pernah terjadi atau ada peraturan seperti itu. Oke, ini penyebabnya apa? Kemerosotan dari segi konsekuensi la ilaha illallah di qalbu orang-orang yang jahat dan tidak takut sama Allah. Namun giliran orang gila dan dukun itu malah diapresiasi. Subhanallah. Ya, inilah namanya fitnah. Yang kata Nabi SAW, satakunu fitanan kaqita'il lailil mudlim. Akan terjadi fitnah, syubhat, seperti langit yang seperti potongan malam yang gelap. Kenapa potongan malam? Karena malam itu sesi demi sesi makin lama makin gelap, Pak. Fitnah pun begitu bagi orang yang tahayyur dan bingung. Makin lama kok makin gini ya hidup itu. Makin membingungkan. Yang kata Nabi SAW, di masa-masa fitnah, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi fiha mu'mina wa yusbihu kafira. Ada orang yang paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Dan ada orang yang sore kafir, paginya sudah ada orang sorenya mukmin, paginya kafir. Artinya cepat orang itu untuk melesat menuju kekufuran. Dan beberapa orang-orang yang anti syariah secara halus, ya, mereka orang-orang munafik yang membenci syariat Islam. Mereka tidak takut pada Allah. Kemana la ilaha illallah yang selama ini digaungkan? Atau jangan-jangan sudah tidak bisa lagi membaca la ilaha illallah? Ya, na'udzubillah min dzalik. Lihat orang-orang yang mau meninggal, ada beberapa kesaksian baik di video atau cerita orang banyak. Betapa adanya orang yang dia lidahnya terbiasa bernyanyi, bersiul, lidahnya terbiasa ghibah, lidahnya terbiasa ini itu, dan terlalu biasa yang namanya keburukan lidah padanya. Lalu di akhir hayatnya ditalqin la ilaha illallah dan dia tidak mampu untuk mengucapkannya setitik pun, sehuruf pun, seharokat pun gak bisa. Tapi giliran lagu dia terusin. La haula wa quwwata illa billah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, di salat kita, di tasyahud kita ada asyhadu an la ilaha illallah. Maka betul-betul itu qalbukan sanubarikan bahwasanya ini adalah rezeki dari Allah berupa ilmu dan iman yang jangan sampai kehilangan. Karena banyak orang belum wafat, dia sudah wafat qalbunya dengan kekufuran. Kemudian wa fihi aidha an Abdullah bin Amr. Ada hadis Abdullah bin Amr. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu rahimahullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, anna Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam qala, berkata beliau, ya Rabbi allimni syai'an azkuruka bihi wa ad'uka bih. Wahai Rabbku, ajarilah saya sesuatu yang dengannya saya bisa mengingat Engkau ya Allah, dan saya bisa berdoa tawasul dengannya untuk Engkau, berdoa. Ajarkan saya ya Allah. Maka kata Rabb kita Azza wa Jalla dalam hadis ini, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Maka berkata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, kullu ibaduka yaquluna hadha. Ya Allah, semua hamba-hambamu mengucapkan hal yang sama. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, la ilaha illa anta. Ya Allah, tiada yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Udah, itu selesai. Innama uridu syai'an takhussuni bih. Ya Allah, saya tuh pengen sesuatu dari Engkau yang khusus buat saya. Karena kalimat la ilaha illallah, ya semua juga mengucapkannya dari kaum muslimin. Di zaman Nabi Musa pun begitu, la ilaha illallah. Saya pengen yang memang khusus buat saya, buat syariat saya gitu. Selain la ilaha illallah ya Allah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ya Musa, wahai Musa alaihissalam,
law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'u fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit yang jumlahnya 7 itu dan para penghuninya selainku, ini selainku di sini seolah-olah menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala di dalam langit, tapi bukan begitu maksudnya. Allah Ta'ala di atas seluruh langit, ya. Dan Allah Ta'ala yang menguasai langit tersebut. Allah Ta'ala yang memakmurkan, tapi bukan berarti Allah Ta'ala penduduk di langit tersebut, yaitu masuk ke dalamnya, tidak. Maka di sini ada sisi majaz atau semisalnya, wallahu a'lam. Wal aradina as-sab'a fi kiffah. Seandainya seluruh langit yang jumlah 7, semua dari penghuni langit yang 7 itu, ini menunjukkan bahwasanya di langit ada penghuninya dari malaikat, dan wallahu a'lam jika ada makhluk lain Allah lebih tahu. Wal aradina as-sab'a fi kiffatin. Dan bumi yang jumlahnya 7 ini, ya 7 lapis, itu ditaruh semua, langit 7, bumi 7 ditaruh di suatu kiffah. Ditaruh di suatu kiffah, yaitu di telinga neraca, di telinga mizan. Wa la ilaha illallah fi kiffatin. Dan kalimat la ilaha illallah di mizan, di telinga neraca satunya lagi. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka malat yaitu dengan la ilaha illallah ini malat, yaitu apa? Tarajjahat, lebih condong la ilaha illallah, lebih berat. Kala ini semua langit dan bumi, menunjukkan bahwasanya segala materi dunia di bumi dan langit, kalau antum memilikinya, kemudian dibandingkan dengan antum memiliki la ilaha illallah dengan konsekuensi dari amalan, maka la ilaha illallah lebih tinggi nilainya. Nah sekarang ikhwan, makanya apa yang kita hasadkan dan irikan dari orang yang memiliki kekayaan yang lebih, kecuali kalau orang kaya tersebut dia menghabiskan atau mendermakan uangnya untuk hal-hal yang baik, baru kita boleh iri karena kebaikannya, karena ketaatannya. Namun kalau iri secara zat materi, maka ini berarti cinta dunia. Gak usah, ya. Maka kholas. Kalau memang ada orang punya harta yang banyak dan dia itu banyak beramal dengan harta itu, kita iri dengan amalannya, maka silakan. Tapi seandainya kita mengingat bahwasanya la ilaha illallah dan ilmu tentangnya itu melampaui langit dan bumi, maka tentu kita tidak akan iri dengan kekayaan ini. Karena nggak ada apa-apanya, Allah nggak ada apa-apanya. Seorang yang fakir dan dia fakir artinya sangat membutuhkan, hampir tidak punya apa-apa, anak sekolah nggak punya uang, nggak punya apa, tapi dia tetap punya la ilaha illallah. Artinya ditawakal sama Allah, dia yakin sama Allah, itu jauh lebih berharga daripada saat itu dia punya emas segunung misalnya. Dan betapa banyaknya orang yang meninggalkan la ilaha illallah setelah dia mulai kaya, pudar la ilaha illallah. Dia mulai menyembah dinar, menyembah dirham, menyembah rupiah, menyembah dolar, menyembah properti, menyembah dagangan, menyembah uang dan seterusnya. Maka mulai pudar la ilaha illallah. Bahkan di konteks yang semestinya dia relasikan la ilaha illallah dengan baik, itu salat, dia pun memikirkan dunianya. Pudar la ilaha illallahnya. Kemudian walidzalika turajjah atau ya walidzalika tarjihu bi sahaifidz dzunub. Karena itulah kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada lembaran-lembaran catatan dosa. Kama fi hadits sijillat wal bitaqah. Sebagaimana hadis sijillat dan bitaqah, yaitu hadis catatan lembaran amal buruk dan hadis kartu la ilaha illallah.
Itu ada hadisnya. Mau dibacain nggak Pak? Hadis seseorang selamat gara-gara satu kartu doang. Namanya disebut hadis bitaqah. Mau dibacain Pak? Gimana Pak? Hah? Bacain? Nggak, anak lanjut aja, nggak usah. Tapi kan antum minta ya udah bacain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masyhur, namanya hadis bitaqah namanya. Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Fa yanshuru alaihi 99 sijilla. Allah Subhanahu wa taala akan meloloskan seorang pria dari umat ini, atau akan yukhallis, yaitu akan yaitu merilis, apa ya? Merilis itu gimana Pak? Kayak menyimpan sesuatu tadinya terus dirilis gitu loh, diterbitkan. Gimana? Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi akan kayak dipentaskan gitu loh. Ya, seorang pria dari umatku ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Ini orang akan dipertontonkan ala ru'usil khalaiq. Ru'us itu kan kepala. Khalaiq semua makhluk. Jadi semua makhluk menonton. Subhanallah, semoga Allah Ta'ala jaga dan tutup aib kita di hari akhir. Semoga Allah Ta'ala tutup dosa-dosa kita di hari akhir. Jadi orang ini dipertontonkan. Subhanallah. Di hari kiamat. Ala ru'usil khalaiq, berarti kan di atas kepala. Berarti ini semua orang melihat dia. Dan ini al-khalaiq, berarti bukan hanya manusia. Masuk ke dalamnya jin dan malaikat. Lah, kalau kata lebih lagi mana? Fayanshuru alaihi 99 sijilla. Maka dihamparkanlah buat orang ini 99 catatan amal. Sijil, ini catatan amal. 99. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap every single sijil, yaitu setiap apa? Satu sijilnya ini kan ada 99. Satuannya itu, catatan panjangnya itu sejauh mata memandang. Itu baru satu. Ini 99. Untuk satu orang ini 99 catatan amal yang satuannya itu sepanjang mata memandang. Lah, Allah katabillah. Kira-kira itu apa tuh isinya? Dosa apa? Dosa semua. Allah musta'an, dosa semua itu. 99. Thumma yaqul. Kemudian berkata, atunkiru min hadza syai'a? Apakah kamu menyangkal satu pun dari 99 ini? Atau dari setiap partikel 99 ini? Azalamaka katabatil hafizun? Apakah malaikat pencatat amal yang aku utus itu telah menzalimimu? Ada enggak catatan yang salah? Maka berkata, la ya Rabb, la, enggak ada yang salah ya Rabb, memang saya kayak gitu ya Allah musta'an. Dosa semua itu. Maka berkata Allah Ta'ala, afalaka udhr? Apa kamu sekarang ada udhur? Mau minta maaf, masih minta udhur gitu loh, namanya minta, ya Allah saya maaf saya kayak gitu karena dulu maaf saya memang enggak tahu saya. Kamu punya udhur enggak? La ya Rabb, katanya. Enggak punya ya Allah, saya enggak. Ya ikhwan, kita kalau udah ketahuan sama Allah kita nggak bisa mengelak loh. Ya, kalau kita ketahuan salah sama guru dulu waktu sekolah, kita bisa bohong. Sampai sekarang keinget bohongnya apa. Tapi sama Allah nggak bisa. Ya, sama istri aja antum kadang nggak bisa bohong. Antum bohong, istri firasatnya, 5G, what? Tapi sama Allah nggak ada yang bisa bohong. Apa kamu ya udhur? Enggak ya Allah, ya Rabb.
Fayaqul, bala inna laka indana hasanah. Baik, kamu di catatan kami kamu punya satu hasanah. Fa innahu la zulma 'alaikal yaum. Dan pada hari kiamat ini tidak akan terjadi kezaliman atasmu. Engkau masih dibalas setimpal sesuai dengan kebijaksanaan. Enggak bakal ada kezaliman. Engkau berhak mendapatkan apa yang engkau akan dapatkan habis ini. Itu maksudnya gitu. Sementara kan zahirnya apa yang dapat? Dosa semua. Kebaikannya cuman hasanatan. Hasanatan tak marbuta di hasanatan itu menunjukkan satu doang. Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian dikeluarkanlah suatu bitaqah. Bitaqah itu kartu, Pak. Beda dengan sijil. Sijil itu seperti lauhah yang panjang, bisa panjang sesuai dengan kebutuhan, berapa panjang itu lauhah. Kalau misalnya antum melihat printer yang atau plastik yang enggak habis gulung gitu, lah itu kan panjang, Pak. Ya dipotongnya sesuai dengan kebutuhan aja. Itu bisa memanjang, ya itu kayak gitu sijil itu. Lah kalau misalnya itu sejauh mata memandang itu baru satu tok, sejauh mata memandang kira-kira catatannya auditingnya gimana itu? Lah ini 99, Pak. Orang putus asa ngeliat kayak gitu. Lah kita kadang kelihatan satu dosa kita aja, itu dosa kita buat putus asa kadang-kadang. Alhamdulillah dzalik. Habis ini 99. Namun ada satu, dan ini bitoko. Bitoko itu kartu, Pak. Kartu, namanya bitoko ya kartu kecil gitu loh, enggak seberapa. Tapi bitoko itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Abduhu wa rasuluh. Fayaqul ahdir waznak. Ya, kita hadirkan timbanganmu. Ya. Maka berkata orang ini, ya Rabb, ma hadhihi al-biqtaqah ma hadhihi sijilat. Ya Rabb, untuk apa ditimbang gitu loh maksudnya. Ini bukan berarti orang ini udahlah ya Allah ke neraka aja gitu, bukan pengen cepat-cepat ke neraka, bukan, dia pasti enggak kuat, cuman apa? Ya udah enggak perlu ya Allah, ditimbang juga bikin malu gimana. Ya enggak usah ya Allah. Ibaratnya kalau misalnya antum ada timbangan gitu. Bengkoang 5 kilo sama tomat 1 kilo, satu tomat gitu. Nah, ya timbang mana yang lebih berat? Ya enggak usah lah, oke. Kayak udahlah jangan lecehin saya lah gitu kan. Namun kata Allah, fa yuqal innaka la tuzlam, engkau tidak akan dizalimi. Saking adilnya sampai timbangan yang zahirnya itu udah enggak perlu ditimbang lagi, tetap ditimbang. Begitu, Pak. Ya. Ibaratnya ya, supaya auditingnya itu detail ya. Di Indomaret sampai antum beli barang yang cuma harganya 3.000 doang, tetap ada struk. Enggak, tetap harus terdokumentasikan. Enggak bisa mentang-mentang 3.000 doang. Udah ini nih. Udah ya enggak ada struk, enggak ada apa. Enggak bisa, harus terdata semuanya. Innaka la tuzlam. Engkau tidak akan dizalimi, tetap aja ini harus ditimbang. Maka fatudau sijilat fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah. Kemudian kan neraca ada 2 kuping. Maka 1 kiffah sijilat isinya sejauh mata memandang. 1 kiffah bitaqah la ilaha illallah sejauh mata memandang. Fatashatis sijilat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata yang dosa-dosa itu jadi ringan dan sijilat dan bitaqah ini malah berat. Kalah ini dosa-dosa semuanya. Fala yathqulu ma'asmillahi syai'an. Maka tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah itu. Orang ini gimana terus? Masuk surga. Masuk surga dengan sebab la ilaha illallah. Ini makanya para ulama ahli sunnah mereka banyak memfokuskan dakwah tauhid. Jangan sampai syirik karena enggak bakal diampuni. Ini menunjukkan dosanya orang ini walaupun sejauh mata memandang 99
itu tidak ada dosa syirik. Itu pertama. Enggak ada dosa syirik. Ya. Dosa-dosa dia yang sifatnya hak dia terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin dia sepanjang hidupnya dia tabung itu dosa-dosa. Itu pertama. Namun kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya boleh jadi orang ini di akhir hayatnya dia itu kembali kepada Allah Ta'ala dan bertaubat dengan tauhidnya. Maka dosa-dosa yang sebegitu banyaknya itu mudah sekali untuk dihapus. Ya. Dengan taubatnya. Kata Syekhul Islam, semacam itulah kalimatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi faedah umumnya adalah bahwasanya dosa sebesar apapun selama bukan syirik, maka kalimat la ilaha illallah dan tauhid yang benar itu akan menghapusnya. Walaupun dalam redaksi lain disebutkan selama bukan dosa besar. Tapi ala kulli hal ini umum. Lah kalau misalnya dosa sampai sebanyak itu, ya boleh jadi ada dosa besarnya gitu loh. Begitu. Ya. Maka itulah namanya hadis bitokoh jemaah. Boleh antum cari kalau antum mau nambah khazanah pemahaman tentang hadis bitokoh ini, antum cari di YouTube atau di buku-buku atau di Google gampang sekarang. Tapi dari kiblat Ahlussunnah wal Jamaah ya, jangan dari sembarang orang. Bahwasanya itu hadis bitokoh faedahnya besar sekali. Dan segala dosa selama bukan syirik itu la ilaha illallah mengalahkan semua itu. Maka jemaah sekalian peliharalah la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Ya. Taib, sebentar kita lanjut. Tadi dari hadis bitaqah. Tapi ini lagi-lagi anak kepencet. Ya. Halaman berapa putra? Antum ingat ya? Hah? 143. Jazakallah khair. Taib, kemudian wahiyya allati takhriqul hujuba kullaha hatta tasila ila Allah. Kalimat la ilaha illallah inilah yang membakar segala hijab sampai kepada Allah. Ya. Sampai kepada Allah kalimat ini. Wa fi Tirmidzi an Abdullah bin Amr, dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun hatta tasila ilaih. Kalimat la ilaha illallah tidak ada hijab antara kalimat ini dengan Allah Azza wa Jalla sampai segala hijab itu kalah, segala penutup kalah sampai ke Allah Azza wa Jalla kalimat la ilaha illallah ini. Wa fihi ayda an Abi Hurairah, dan juga dari Abu Hurairah hadis Nabi SAW, berkata beliau SAW, ma qala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabus samawati hatta tufdiya ila al-'arsy majtunibatil kaba'ir. Tidaklah seorang hamba berkata la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali dibukakan buat dia pintu-pintu langit sampai kalimat tersebut menuju ke arsy. Hal ini fadilah untuk orang yang mengucapkannya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan dosa-dosa besar seseorang itu kadang menutup keutamaan pahala amalan tertentu. Wa qad ruwiya 'an Ibnu Abbas marfu'an, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in illa wa bainahu wa bainallahi hijab. Tidaklah ada sesuatu kecuali antara sesuatu itu dengan Allah Azza wa Jalla itu ada hijab, ada penutup. Illa, kecuali perkataan la ilaha illallah. Anna syafataika la tahjubuha kadzalika la yahjubuha syai'un hatta tantahiya ila Allah. Pokoknya kalau antum ucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, itu memang ke Allah langsung. Tapi ini bukan berarti amal lain itu tidak ke Allah. Kalimat lain ke Allah Azza wa Jalla. Ya. Yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uhu, kata Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah lah kalimat thayyib la ilaha illallah dan seluruh amal-amalan, kalimat thayyib atau zikir pada umumnya, dan seluruh amalan itu naik ke Allah Azza wa Jalla.
semuanya. Tetapi ini ada tambahan untuk la ilaha illallah, itu lebih cepat dan lebih tinggi lagi makamnya. Seperti itu jemaah sekalian. Sepertinya udah mulai azan, kita azan dulu. Setelah itu jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak diteruskan. Kemudian dikatakan oleh Abu Humamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin yuhallilu tahlilatan fayunahnihuha syai'un dunal 'arsy." Tidaklah ada seorang hamba yang bertahlil. Tahlil di sini mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ada yang mencegahnya untuk sampai kepada Allah. Ya. Enggak ada. Sesuatu pun di bawah arsy itu enggak ada yang mencegah kalimat la ilaha illallah ini sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hiya allati yanzuru Allahu ila qailiha. Kalimat inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada pengucapnya. Wa yujibu du'aah. Dan kalimat inilah la ilaha illallah yang Allah taala akan menjawab doa orang ini dengan sebab dia mengucapkan la ilaha illallah. Baik ketika doanya dia mengucapkan la ilaha illallah atau mungkin sebelumnya dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, kemudian baru dia doa. Atau dia ketika dia minta ampun, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab itu, ya. Kharraja an-Nasa'i fi kitabi 'amal al-yawm wal lailah min hadits rajulain min as-sahaba 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Mukhlisan biha ruhuh, musaddiqan biha qalbuhu lisanah, illa fataqallahu lahu as-sama. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, ruhnya ikhlas mengucapkan itu. Qalbunya selaras dengan lisannya ketika mengucapkan itu. Melainkan fataqallahu lahu as-sama. Allah taala akan meretakkan atau akan membuka langit hatta yanzura ila qailiha min ahli al-ard, sampai Allah taala lihat kepada pengucapnya dari kalangan penghuni bumi. Wa haqqa li 'abdin nazara Allahu ilaihi an yu'tiyahu su'lah, maka berhaklah orang yang Allah taala lihat dia itu berhak untuk diberi apa yang dia minta. Menunjukkan kalau misalnya kita itu minta sama Allah, maka jangan pernah tinggalkan di antara tawasulnya dengan la ilaha illallah. Terutama juga kalimatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, tidaklah ada seseorang yang berdoa dengan mengucapkan kalimat tersebut melainkan pasti akan Allah taala jawab doanya. Allah taala menjawab doa siapapun. Tetapi ketika ada wasilah yang memperkuat doa tersebut, maka Allah lebih menjawabnya, lebih kuat lagi Allah taala untuk menjawabnya. Baik, begitu Allah taala alam yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada atau tidak, Pak? Oh, tidak ada. Atau mau langsung azan? Iqamah? Saya kehilangan Pak ini lagi nih, Pak Toto ini kemana lagi Pak Toto? Oh iya. Nggak bilang. Iya, Pak. Biasanya bilang. Iya. Masih ada waktu misalnya untuk meneruskan. Jika ada pertanyaan dipersilakan jemaah. Astagfirullah, kena lagi. Ada yang bertanya? Atau Anda yang bertanya? Tapi Anda nggak punya pertanyaan juga, Pak. Ibu-ibu ada yang bertanya, Bu? Ibu-ibu emang ada? Oh, iya. Kalau ibu mau bertanya silakan. Kalau nggak bertanya ya sudah. Ada? Enggak ada suaranya. Oke. Dan di sini dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi rahimahullah bahwasanya keutamaan la ilaha illallah ini, Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya tinggal di daerah sini ya Ustadz, mau tanya soal ini Ustadz, 17-an. Kan di masyarakat suka kebiasaan pada acara 17-an itu dimintain dana gitu ya Ustadz, untuk semacam acara anak-anak atau untuk tasyakuran seperti itu. Nah hukumnya kita memberi apa ya Ustadz? Karena kalau mau ngasih kita kurang jelas hukumnya gimana. Kalau nggak ngasih kadang suka tidak enak gitu Ustadz. Mohon dijelaskan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu tinggal di lingkungan kaum muslimin yang masih banyak awam dan jahil tentang hukum syar'i, tentang akad demi akad, tentang tabarru'at. Tabarru'at itu yaitu apa? Patungan dan semisalnya. Juga tentang hukum perlombaan. Masih banyak yang jahil. Entah ini kejahilan yang akan Allah beri uzur di akhirat atau tidak, wallahu alam. Tapi mudah-mudahan bisa diberi uzur di dunia. Hanya di akhirat Allah lebih tahu nanti urusannya. Maksud Anda begini. Namanya seseorang mengingat atau mengenang hari kemerdekaan itu tidak masalah. Karena itu bukan bagian dari akidah atau bagian dari agama, sehingga ya dikembalikan aja ke biasanya. Namun kan namanya 17-an kita ini banyak pernak-pernik dan hal-hal yang dilakukan dengan sebab 17-an ini. Ya. Perlombaan, campur baur lagi perempuan, teriak sana sini, panjat pinang dan seterusnya. Sebagian perlombaan sama sekali nggak ada pendidikan di situ. Bahkan perlombaan yang justru menjerumuskan dan membodohi. Sampai lomba panjat pinang itu sebenarnya nggak begitu vital untuk pendidikan dan juga semangat. Malah itu mengotori diri. Ya, kemudian saling injak menginjak hanya demi suatu hadiah. Cerdas cermat lebih mending lah gitu ya. Dari segi apa di sini? Ada beberapa hal. Pertama dari segi perlombaannya, boleh atau enggak itu dulu. Kemudian dari segi konteks perlombaannya itu juga masalah. Kemudian dari segi masalah pengadaan hadiah untuk pemenang. Itu. Yang pertama dari zat perlombaannya. Yang mana dalam Islam perlombaan itu harus memiliki konsep yang didasari spirit untuk memperkuat keilmuan atau jihad. Fisabilillah lah gitu. Keilmuan bisa fisabilillah, jihad fisabilillah. Namun kerap kali perlombaan yang diadakan itu enggak ada yang mengkonsepkan atau berdasarkan atau minimal ada nafas yang berguna untuk jihad. Seperti apa namanya? Gundu pakai kelereng, sendok itu enggak. Kenapa dari dulu seperti itu. Ya. Ini terus kelereng, terus lomba balap karung. Ya Allah. Terus panjat pinang. Ada apa ini dalam lumpur dan seterusnya. Oke, mungkin ini dalam lumpur militer dan semisalnya mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau balap karung itu kan jihad nggak ada yang balap. Antum mau jadi pocong atau jadi apa? Nggak ada seperti balap karung. Nanti jatuh diketawain. Yang lomba anak kecil. Tapi kalau yang lomba ustadznya belum jatuh diketawain. Besok nggak ikut kajian orang-orang itu karena ya ustadznya teringat di kepala mereka ini yang kemarin gelundung-gelundung nih. Gitu. Menjatuhkan kewibawaan. Jadi lomba-lomba yang justru menjatuhkan kewibawaan dan konyol itu nggak boleh dalam Islam sebenarnya, Pak. Sebenarnya. Ya, cuma gimana lagi udah kebiasaan kita. Malah lomba-lomba ini harus 17-an itu gimana cara kita mencerdaskan umat dan menguatkan umat gitu loh. Bukan konyol dan bodoh-bodohan ini. Ya ini saya dulu juga gitu soalnya. Tapi waktu kecil nggak tahu gitu kan.
Terlepas sudah sadar kita dekat ke agama ini nggak ada manfaatnya sebenarnya. Itu satu hal. Dari zat lombanya. Dari kondisi perlombaan itu sendiri banyak buka aurat, ya. Sekarang ada nggak misalnya lomba panjat pinang yang nggak buka aurat, nggak kelihatan auratnya dari laki-laki? Susah. Lah kan emang badannya dilumurin dengan apa sih, minyak dan semisalnya. Ya. Yang nonton juga kan ikhtilat. Ya. Ya memang oke lah itu ikhtilat ya, memang darurat ya, nggak mungkin dihindari, oke lah. Tapi memang harus kayak gitu. Ya gitu. Keadaannya juga nggak kondusif. Kemudian ada parade malamnya atau sepekan sebelumnya pakai kostum masing-masing. Anak-anak parade ke antar komplek, ke antar jalan, gangguin macet, bikin macet, kemudian saling pamer satu sama lain dengan pakaian-pakaian masing-masing. Nanti ada yang bapaknya tentara, maka anaknya dipakein tentara. Bapaknya polisi, dimana polisi. Bapaknya ustadz, anaknya pakai apa? Baju koko. Lah, mau sholat loh, digituin teman-teman. Ya. Yang anak lihat, itu anak-anak itu dibuat ujub dengan pekerjaan bapaknya. Hati-hati ya. Usahakan jangan mengujubkan anak kita dengan pekerjaan bapak, bukan yang kita jemaah. Sampai anak nggak pernah, jangan ke anak-anak yang manapun. Kamu pokoknya jangan pernah mempesonakan ke orang kamu adalah anaknya ustadz, jangan. Nggak ada privilege di sini. Walaupun orang-orang tetap akan memberikan perbedaan, tetapi jangan mau digituin. Jangan kayak gus itu. Ya. Kamu belum tentu kamu sebaik atau mudah-mudahan lebih baik, tapi jangan kayak gitu. Ya. Atau sombong-sombongan dengan pekerjaan bapaknya. Kalau kata kasino kayak duit bapaknya halal aja kan gitu. Ya, sombong banget gitu. Ya, kenapa kasino ada di sini gitu kan ya. Tapi ada benarnya juga. Jadi yang ujub. Ya. Apa korelasinya hal ini dengan 17 Agustusan, kemerdekaan? Apa korelasinya? Berbangga-bangga dengan ini. Itu dua hal. Kondisi. Ketiga, dari segi pengadaan hadiah. Yang mana itu diambil dari apa? Tarikan uang warga. Dan yang ikut siapa? Anak-anaknya warga juga. Dan ini besar potensinya apa? Menjadi apa? Perjudian. Qimar. Tanpa sadar. Mana Pak RT ngerti? Mohon maaf, antum masih RT Pak? Oh, udah nggak? Masih Pak RT yang lain lah ya. Ngerti hal kayak gini? Nggak ngerti. Kita beri pengertian pun susah untuk ini. Kalau belum mengenal manhaj, kalau mengenal Al-Quran susah. Nah itu ya. Dari segi itu nih kita sebutkan dulu kesalahan-kesalahannya nih. Nah sekarang kalau kita sumbang 50.000, 100.000 dan itu menjadi iuran wajib yang diterapkan peraturan RT. Kita nyumbang nggak? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Mungkin kita nggak ikut, tapi kita nyumbang nggak? Nah itu masalahnya. Jawabannya di sini dirinci. Pada asalnya nggak boleh. Ketika kita sudah tahu hukum bahwasanya itu di situ ada perjudian tanpa disadari orang-orang, tapi kita tahu hukumnya, maka kita nggak boleh nyumbang. Namun jika ada pertimbangan lain, misal kalau tidak kita nyumbang, madarat lebih buruk untuk keluarga kita. Misal daerah itu kita disorot karena udah ngaji, beda penampilannya. Kalau kita ngikut nyumbang juga, ini berarti ini kayaknya anti Pancasilais atau ada tudingan lain atau hal-hal lain dan seterusnya dari omongan orang. Memang kita nggak usah mengindahkan omongan orang, tapi kan lebih baik mereka kita hindari dari dosa, gitu loh. Maka di sini sumbang dengan niatan bukan buat perlombaan. Yaitu mungkin untuk ya bagi minuman aja dengan uang ini. Niatan begitu. Untuk menghindari madarat yang lebih buruk yaitu orang-orang jadi menghibah antum. Tapi kalau antum merasa dengan tidak nyumbang tidak ada masalah, jangan nyumbang. Begitu.
Ini bukan, wah ini tidak Pancasilais. Ya, kita Pancasilais insya Allah sesuai dengan syariat Allah. Tapi karena ini tidak sesuai, maka kita mengikuti agama kita gitu. Nah, seperti itu. Tapi susah untuk menghindari hal ini. Apalagi kalau tinggal di komplek yang ketat, yang Pak RT-nya punya peraturan di situ. Maka pertimbangkanlah ya, masing-masing ngerti lah maslahat madaratnya insyaallah, dan minta sama Allah ampunan karena khawatir salah. Karena kalau nyumbang salah, nggak nyumbang juga salah. Kalau nyumbang mau salah selesai, kita minta ampun sama Allah. Tapi kalau nggak nyumbang, masalah belum selesai. Ini untuk sebagian pihak. Tapi kalau antum orang ternama, terhormat, dan kemudian nggak nyumbang pun orang maklumin karena miskin, maka nggak apa-apa, jangan nyumbang. Gitu. Boleh nggak bohong? Nggak boleh bohong. Bilang, maaf Pak, saya belum bisa nyumbang, nggak punya uang. Bohong nggak boleh. Ini mah nambah, nggak usah antum, nggak usah bohong. Bilang aja kalau memang antum jujur, bilang maaf ini karena di sini ada acara ini yang saya tidak setuju dengan acara ini, saya nggak mau. Kalaupun saya mau nyumbang, saya cuma mau nyumbang langsung aja beli air, terus saya kasih airnya ke orang-orang yang butuh ketika itu. Nah itu mungkin bisa. Ya, tapi antum repot juga, nanti antum harus hadir lagi gitu kan. Gitu. Anak pribadi nggak hadir cuma. Kecuali kalau mungkin perlombaan tersebut diadakan oleh orang yang ngerti bahwa saya ini adalah perjudian tanpa sadar. Mungkin ada satu orang donatur yang dia menyelenggarakan perlombaan, silahkan mungkin itu bisa untuk ikutan di perlombaan itu. Karena itu bukan perjudian soal itu. Karena bukan kolektif kan uangnya kan, bukan. Tapi dari satu orang yang dia silakan yang mau ini, lalu ikut lomba benang saya kasih hadiah. Nah itu baru boleh. Hah? Sayembara gimana? Ya siapa yang mau danain gitu. Iya baru boleh. Dengan sukarela dia. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Itu jawabannya. Ya kita hidup di tengah kalangan yang heterogen jemaah. Jadi mungkin banyak harus dimaklumi. Ya. Begitu Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.